Amal solih itu dikatakan solih kalau dua syarat: ikhlas tujuannya kepada Allah, dua mengikuti petunjuk atau contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah Muslimin. Jadi nanti iblis menyatakan aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan terhadap Allah. Aku juga enggak bisa menolong kamu, kamu pun juga tidak bisa menolong aku. Kalau yang kafir selama-lamanya tidak akan bisa keluar dari neraka. Itu orang kafir. Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Kemudian yang ketujuh, gambaran tentang orang-orang yang disiksa di neraka. Apa saja itu gambarannya? Gambaran yang pertama, orang kafir dan kaum munafik. Seperti apa yang akan diterima nanti di sana? Silahkan akhi, tolong dibaca surah 9 ayat ke-68. Allah menjanjikan atau mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Iya. Jadi Allah akan mengancam mereka, melaknati mereka, mengadab mereka di neraka kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang membunuh jiwa yang dihormati dengan sengaja. Ya, Allah akan mengancam ancaman yang begitu dahsyat sebagaimana yang disampaikan. Quran surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengikuti serta menyediakan azab yang besar baginya. An-Nisa 93. Kemudian membunuh kafir selain kafir harbi. Dari sahabat Abdullah bin Amir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, yakni orang kafir yang berada dalam perjanjian, maka ia tidak mendapatkan bau surga, dan sesungguhnya baunya bisa diperoleh dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, siksa bagi pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, ia berkata, di antara hal yang sering ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah, apakah di antara kalian ada yang melihat sesuatu di dalam mimpinya? Pada suatu hari beliau bersabda, sesungguhnya tadi malam telah datang dua orang padaku, keduanya diutus kepadaku dan mengajakku, marilah kita pergi. Lalu kami pergi dan melihat sesuatu seperti tungku. Tiba-tiba dari tempat itu terdengar pekikan dan teriakan. Ia berkata, maka kami melihat padanya. Ternyata di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang, nyala api datang kepada mereka dari arah bawah tungku. Apabila nyala itu membakar mereka, mereka pun berteriak. Beliau berkata, aku bertanya, siapakah mereka itu? Dia disebutkan padanya mereka berdua adalah, adapun laki-laki dan perempuan yang telanjang yang berada pada tempat seperti tungku itu tadi adalah para pezina, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Lantas bagaimana orang yang sudah terlanjur sebelum ini terjadi? Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.
yang disebut dengan taubatan nasuha. Kemudian yang keempat, siksa bagi pemakan riba. Dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu an, yang terdahulu disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu kami pergi hingga kami mendatangi sungai dari darah. Di dalamnya ada seorang laki-laki yang berdiri tengah sungai, dan di tepi sungai ada laki-laki yang di hadapannya ada batu besar. Lalu laki-laki yang ada di sungai itu menepi, dan setiap kali hendak keluar, laki-laki itu melemparnya dengan batu yang di mulutnya hingga mengembalikan ke tempat semula. Maka setiap kali dia menepi untuk keluar, ia melempar orang itu pada mulutnya dengan batu, lalu kembali seperti itu. Maka aku bertanya, apakah yang terjadi? Ia berkata, dia orang yang engkau lihat di sungai tadi, pemakan riba. Hadis riwayat Bukhari. Ini satu lagi aja, sebetulnya banyak. Pelukis gambar yang bernyawa. Hati-hati ya, pelukis gambar yang bernyawa. Ini besar sekali ancamannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar yaj'aluhu lahu bikulli suratin suraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Setiap pelukis makhluk hidup di dalam neraka, dijadikan baginya untuk setiap lukisan makhluk hidup yang digambarnya satu jiwa, lalu dia menyiksanya di neraka jahannam. Hadis riwayat Muslim. Bahkan nanti di sini disebutkan hadis yang kedua dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, manusia yang paling berat siksanya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah orang yang menandingi rupa Allah Subhanahu wa taala. Aisyah berkata, maka kami memotongnya dan menjadikan satu bantal atau dua bantal, muttafaq alaih. Jadi hati-hati ketika melukis makhluk hidup. Bahkan bukan hanya itu, apa itu? Disuruh memberikan nyawa, menghidupkan. Ini beratnya. Lantas bagaimana ini? Kalau anak-anak kita ingin diajarkan di sekolah-sekolah menggambar, gambarlah pohon, pemandangan yang tidak ada kaitannya dengan makhluk hidup. Bunga dan seterusnya silakan. Itu solusinya. Seandainya harus menggambar orang, bagaimana? Enggak usah dikasih wajah, cukup lingkaran saja. Ini tidak mengapa. Ini solusinya. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah menariknya karena keterbatasan waktu, ya, pertengkaran para penghuni neraka. Jadi nanti di neraka itu banyak sekali yang bertengkar. Bertengkarnya kenapa? Mari kita sama-sama perhatikan. Jadi ketika seseorang nanti di neraka, mereka saling bertengkar. Di antaranya pertengkaran pertama, para penyembah terhadap sesembahan mereka. Jadi ketika di dunia ia menyembah patung, berarti antara patung dengan yang menyembah itu nanti bertengkar. Pertengkarannya gimana? Lihat di sini. Disebutkan di dalam Quran surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 96 sampai 99. Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka, demi Allah, sungguh kita dulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, karena ya kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam, dan tidaklah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Jadi antara yang menyembah dan yang disembah. Yang kedua, pertengkaran antara orang yang lemah dengan pemimpin yang sombong. Itu juga seperti itu.
Ini Allah abadikan di Quran surat Al-Ghafir surat 40 ayat 47 sampai 48. Kemudian yang ketiga, pertengkaran para pengikut terhadap para pemimpin mereka yang sesat. Ini Allah abadikan Quran surat As-Saffat surat 37 ayat 27 sampai 33. Kemudian pertengkaran antara orang kafir rekannya dengan syaitan. Ini perlu dibacakan. Jadi antara mereka dan syaitan itu bertengkar, saling menyalahkan. Quran surat Qaf surat 50 ayat 27 sampai 29. Yang menyertai ia berkata, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh." Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Putusan di sisiku tidak dapat diubah dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku." Kemudian bahkan bertengkar antara anggota tubuh kita bagi penghuni neraka nanti. Disebutkan di dalam Quran surat ke-41 atau Fussilat ayat 19 sampai 21. Nanti bisa dibaca sendiri, ayatnya ada. Kemudian ini, para penghuni neraka memohon kepada Allah agar bisa melihat orang-orang yang telah menyesatkan mereka dan melipat gandakan siksa kepada mereka. Jadi mereka meminta kepada Allah, "Ya Allah, aku dulu disesatkan oleh dia. Aku pengen lihat di mana dia, dan aku meminta lipatkan ganda atas azab yang mereka miliki itu." Surat Fussilat ayat ke-29 atau surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Terakhir dari perdebatan sebetulnya banyak pernyataan iblis kepada penghuni neraka. Yang menyesatkan sebenarnya kan iblis ini. Maka apa yang dikatakan iblis? Nanti inilah pernyataan iblis luar biasa. Diabadikan oleh Allah tabaraka wa taala, dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyuruh kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh karena itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali juga tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu bersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Quran surat Ibrahim ayat 22. Inilah ma'asyiral muslimin. Jadi nanti iblis yang menjadi puncaknya itu menyatakan, aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan terhadap Allah. Aku juga enggak bisa menolong kamu, kamu pun juga tidak bisa menolong aku. Masya Allah. Ini sebelum terjadi, ayo kita berdoa terus memohon hidayah kepada Allah, agar Allah memberikan hidayah istiqomah dalam kebenaran ini. Itu semuanya itu perlu istiqomah. Baik. Kemudian keluarnya penghuni neraka. Ahli sunnah di awal tadi menyampaikan bahwa penghuni neraka itu ada dua. Yang pertama kafir, yang kedua mukmin. Kalau yang kafir selama-lamanya tidak akan bisa keluar dari neraka. Itu orang kafir. Tapi orang yang beriman bagaimana?
orang yang beriman insya Allah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, keluarlah dari neraka siapa saja yang di dalam hatinya masih ada iman meskipun seberat biji sawi. Hadis riwayat Bukhari nomor 22 tadi. Oleh karena itu bagi orang yang beriman masih sangat ada harapan untuk menjadikan ia bisa keluar dari neraka. Hadis yang kedua dari sahabat Jabir bin Jabir radhiyallahu an, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam keluarnya orang yang pelaku maksiat dari neraka. Segolongan manusia yang bertauhid disiksa di neraka sehingga mereka menjadi hitam di dalamnya. Akhirnya mereka mendapat rahmat, lalu dikeluarkan dari neraka dan dilemparkan di hadapan pintu-pintu surga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka penghuni surga memercikkan air kepada mereka, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya buih yang dibawa banjir. Kemudian mereka masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Di hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di hatinya ada kebaikan seberat biji gandum. Kemudian dikeluarkan dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di hatinya ada kebaikan seberat biji sawi. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ini yang insya Allah meskipun berapa ribu tahun wallahu a'lam, karena sehari di sisi Allah untuk ukuran kita berapa? 1000 tahun. Kalau di sana selama-lamanya berarti berapa nanti? Enggak usah dibayangkan. Itulah. Maka mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar sebisa mungkin kalau bisa kita terjauhkan dari api neraka, tidak masuk ke neraka. Itu. Kemudian ma'asyiral muslimin, orang yang keluar dari surga tadi, dari neraka tadi, bisa jadi karena memang mendapatkan rahmat dari Allah setelah masuk neraka, bisa jadi mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku, insyaallah itu. Oleh karena itu orang yang keluar ex neraka kemarin sudah kita sampaikan apa namanya? Jahannamiyun. Disebutkan ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu memasuki surga, mereka disebut jahannamiyun. Itulah sebutannya ex neraka. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir sekali, ma'asyiral muslimin, bagaimana cara melindungi kita dari api neraka. Ini yang sangat penting untuk kita ketahui. Apa saja untuk melindungi agar kita tidak masuk ke dalam neraka. Ini kuncinya. Ini saya taruh di paling terakhir agar kita bisa terselamatkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya. Syekh Al-Utsaimin pernah ditanya, apa saja yang menyebabkan ia terbebas atau terjaga dari api neraka? Maka beliau menjawab, yang pertama adalah hendaklah kita beramal sholih. Tentu beriman ya, tentu landasannya iman. Jadi amal-amal sholih. Dan amal sholih itu dikatakan sholih kalau 2 syarat: ikhlas tujuannya kepada Allah, 2 mengikuti petunjuk
atau contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di samping beramal solih, apa itu? Berdoa agar dijauhkan dan diselamatkan dari api neraka. Di antaranya doanya, tolong nanti bagi yang sudah mengamalkan istiqomah, bagi yang belum, ayo kita amalkan. Sebelum salam, saat tasyahud akhir, setelah kita bersolawat kepada Nabi, sebelum salam, Rasul mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Tolong ayo itu terus kita istiqomahkan ya sebelum salam. Kalau belum hafal bisa ditulis, bisa ditempel. Saat kita sholat duduk itu persis di depan kita, tembok atau benda-benda yang bisa tempel. Insya Allah lama-lama nanti kita hafal. Karena doa ini penting sekali agar kita terselamatkan dari api neraka. Semoga Allah menjaga kita, Allah memelihara kita dari api neraka dan fitnah-fitnah yang lainnya, dan memasukkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada hari ini. Kita berlindung kepada Allah dari 4 hal ini: azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan fitnah dalam al-masihid dajjal. Wallahu alam. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.